Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Syafriadi berazam.com, mengupas dan mengulas perkembangan terkini Pilkada serentak di Provinsi Riau. Kelakar SF Haryanto saat kunker ke Siak isyaratkan minta dukungan maju Pilgub Riau. Ini Pak PJ sudah mulai turun ke lapangan. Kita akan membacakan satu berita di awal video ini terkait dengan kunjungan kerja pejabat gubernur SF Haryanto. Tapi sebelum berita ini saya bacakan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu berita duka atas wafatnya sahabat kami Haji Mas Nur SH, mantan anggota DPRD Kabupaten Kampar sekaligus pernah menjadi Ketua DPRD Kabupaten Kampar masa bakti 2004-2009 dan Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Riau masa bakti 2014-2019. Semoga almarhum dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Berita ini dilansir oleh online haloriau.com pada Kamis 27 Juni 2024. Pekanbaru. Di sela kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak untuk meninjau jalan dan menyerahkan SKP 3K, PJ Gubernur Riau SF Haryanto sempat berseloroh di hadapan awak media Rabu 26 Juni 2024. Meski terkesan bercanda karena diselingi dengan guyonan, namun ada pesan tersirat yang seolah ingin disampaikan oleh SF Haryanto kepada publik di Riau. Di sela peninjauan jalan itu, SF Haryanto usai diwawancarai awak media sempat bertanya kepada awak media, sudah berapa lama dirinya menjadi PJ Gubernur Riau? Lalu dirinya menanyakan lagi, sudah berapa banyak jalan rusak yang sudah diperbaiki dan akan dibangun? Berapa bulan saya jadi gubernur? Baru 5 bulan ya? 5 bulan saja sudah segini, apalagi 5 tahun, kata SF Haryanto. Disambut tepuk tangan dan gerak tawa warga yang saat itu ada di lokasi. Belakangan ini memang santer terdengar wacana SF Haryanto bakal meramaikan bursa pemilihan Gubernur Riau pada Pilkada serentak 2024 mendatang. Terbukti sejumlah baliho bermuatan politik sudah terpasang di sejumlah sudut di Kota Pekanbaru dan beberapa daerah di Riau. Belakangan ini SF Haryanto juga aktif turun ke masyarakat. Mulai dari mengecek jalan rusak, menyerahkan bantuan, dan yang terbaru, SF Haryanto bakal keliling Riau untuk menyerahkan SKP 3K yang lulus tahun 2023 lalu. Nah, ada satu berita lagi untuk menjelaskan kunjungan kerjanya ke Kabupaten Siak. Saya akan membacakan berita dari online riauterkini.com. Terjudul PJ Gubernur bakal sulap jalan simpang buatan simpang Teluk Masjid Siak seperti highway. Nah, ini berita yang menjelaskan kunjungan kerja Siak yang tadi saya baca di Halo Riau. Dua online ini mengambil angel yang berbeda dalam satu kunjungan penjabat gubernur. Riau terkini Pekanbaru. PJ Gubernur Riau SF Haryanto kembali membuat gebrakan dalam hal pembangunan infrastruktur. Jalan lintas Pekanbaru, Siak, tepatnya di ruas Jalan Simpang Buatan, Simpang Teluk Masjid, Desa Dayun, Kabupaten Siak akan dijadikan 2 jalur. Jalan ini nantinya bakal disulap seperti highway, jalan lintas Pekanbaru Bangkinang. Di ruas Jalan Simpang Buatan, Simpang Teluk Masjid ini nantinya akan diperlebar menjadi 21 meter. Sementara panjangnya mencapai 77 km.
Sudah lama kami merencanakan peninjauan ini, namun terkendala waktu. Rencananya akan dibuat jadi 2 jalur dengan lebar sekitar 21 meter. Kata PJ Gubri 26 Juni 2024. Saat ini jalan penghubung Kabupaten Siak dengan ibu kota provinsi tersebut masih berstatus milik nasional. Namun menurut PJ Gubri, rencana pembangunan jalan nasional menggunakan APBD Provinsi Riau tersebut bisa dilakukan. PJ Gubri mentargetkan rencana pembangunan jalan simpang buatan Simpang Teluk Masjid ini diharapkan sudah bisa direalisasikan pada 2025. Kuncinya kita minta izin ke pusat. Pola seperti ini juga sudah kami lakukan di beberapa ruas jalan nasional lainnya. Jelas PJ Gubri SF Haryanto. Jadi ini terkait dengan kunjungan PJ Gubri SF Haryanto ke Kabupaten Siak. Apa hal yang menarik dari kunjungan Gubri ini? Yang menarik dari kunjungan Gubri ini adalah seluruh beliau yang di online Halo Riau dikutip, berapa bulan saya jadi gubernur? Baru 5 bulan ya. 5 bulan saja sudah segini, apalagi 5 tahun. Memang belakangan ini, sejak dilantik menjadi penjabat gubernur, SF Haryanto melakukan pembenahan infrastruktur. Gebrakan ini banyak membuat orang terkaget karena dalam hitungan bulan ia bisa menyelesaikan beberapa pembangunan infrastruktur, terutama di Pekanbaru. Pekanbaru misalnya 17 ruas jalan dialihkan statusnya dari pemerintah kota Pekanbaru ke pemerintah Provinsi Riau. Lalu kemudian dilakukan pengaspalannya oleh PJ Gubernur secara bertahap. Termasuk pelebaran jalan di Ponegoro, mulai dari Gedung Olahraga Tribuana sampai ke simpang Jalan Ronggowarsito. Begitu juga dengan Jalan Sultan Syarif Qasim di depan SMA 1 dipelebar menjadi 28 meter. Persis bentuknya sama dengan Jalan Gajah Mada di Kota Pekanbaru yang sudah melegendaris itu. Meningkatnya kinerja PJSF Haryanto ini dengan mudah dikaitkan oleh sebagian tokoh sebagai upaya SF Haryanto untuk maju ke bursa calon gubernur Riau. Sebelumnya memang tidak terdengar kabar bahwa PJ akan ikut bertarung di pilkada serentak. Pada awal menjadi PJ, ia menyebutkan bahwa dirinya akan fokus membangun Riau. Soal pilkada serentak, ia tidak berpikir ke arah itu. Tapi dalam 1 bulan terakhir, bermunculan baliho-baliho PJSF Haryanto yang terpasang di beberapa titik, termasuk di kabupaten. Banyak orang bertanya, kemunculan baliho itu memberikan isyarat bahwa SF Haryanto akan maju ke kursi gubernur Riau. Lalu dengan siapa SF Haryanto akan berpasangan? Nah, karena ada beberapa baliho yang tampil gambar SF Haryanto bersamaan dengan Abdul Wahid, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, anggota DPR RI yang juga sudah digadang-gadang menjadi bakal calon gubernur Riau dari PKB, maka media pun menebak bahwa SF Haryanto akan berpasangan dengan Abdul Wahid. Sejumlah narasumber berazam yang mengetahui kondisi politik ini, ketika dikonfirmasi masalah PJ Gubernur Riau bersama Wahid ini, menyatakan bahwa keduanya memang akan maju
ke bursa pencalonan Gubernur Riau. Tapi belum diketahui siapa yang nomor 1 atau siapa yang nomor 2. Bisa saja Abdul Wahid yang menjadi nomor 1-nya, lalu SF Haryanto menjadi nomor 2, atau bisa jadi SF Haryanto untuk posisi nomor 1 dan Abdul Wahid untuk posisi nomor 2. Semua masih terbuka dan semua masih dalam perundingan mana posisi yang lebih menguntungkan. Tapi memang kedua tokoh ini, SF Haryanto dan Wahid, itu seperti dua sisi mata uang logam yang saling bertopang dagu. Ini perumpamaan yang saya berikan kepada hubungan kedua tokoh ini. Jadi kalau keduanya bekerja sama dalam pemilihan kepala daerah tahun 2024, itu hal yang wajar dan bukan news yang baru untuk kalangan media massa. Karena sejak dari dulu baik Wahid maupun SF Haryanto sudah menunjukkan hubungan keakraban seperti layaknya adik dengan kakak. Menggeliatnya kinerja PJ SF Haryanto dalam 2 bulan terakhir, terutama kunjungan-kunjungan kerja ke kabupaten dan kota, ini juga tidak bisa dilepaskan dari agenda politik. Beberapa bulan yang lalu dalam satu pertemuan dengan SKPD, Bupati Bengkalis Kasmarni dengan tegas menyatakan bahwa dirinya akan mendukung SF Haryanto untuk maju menjadi calon Gubernur Riau. Kenapa? Karena SF Haryanto juga sedang mendesain rencana pembangunan jembatan Bukit Batu Pulau Bengkalis. Selama ini masyarakat bepergian ke Pulau Bengkalis itu menggunakan roro. Dan kalau jembatan dibuat dari Bukit Batu ke Pulau Bengkalis, ini luar biasa prestasi yang ditoreh oleh PJ Gubernur. Nah, tidak hanya Kasmarni, beberapa bupati lain juga menunjukkan empati yang sama karena kebijakan-kebijakan SF Haryanto yang dengan mudah dan cepat melakukan perbaikan-perbaikan infrastruktur yang rusak di beberapa daerah. Termasuk rencana-rencana PJ untuk berkeliling ke kabupaten-kabupaten menyerahkan SK P3K yang memang sudah lama dinanti-nanti oleh masyarakat, terutama oleh tenaga-tenaga honorer yang sudah menghonor di instansi pemerintah selama belasan hingga puluhan tahun. Jadi menggeliatnya kinerja SF Haryanto dalam bidang pembangunan infrastruktur kemudian dikaitkan dengan agenda politik pilkada bagi berazam.com, ini satu asumsi yang tidak terlalu berlebihan sebab dilangsungkan pada masa pemilihan kepala daerah serentak di Provinsi Riau. Nah, kalau SF Haryanto bersama Wahid berpasangan, apakah Wahid yang nomor 1 atau SF yang nomor 1, Wahid yang nomor 2, SF yang nomor 2, maka ini akan membuat situasi politik pilkada menjadi semarak. Karena dari beberapa informasi yang layak dipercaya,
kedua tokoh ini diprediksi akan diusung oleh selain PKB juga Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan tidak tertutup kemungkinan Partai Amanat Nasional serta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pasti banyak yang bertanyakan, loh, Haji Muhammad Natsir ada di posisi mana? Bukankah selama ini ia digadang-gadang akan diusung oleh Gerindra bersama dengan Demokrat? Ini SK belum keluar, Bung. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Kalau saya mengutip pendapat Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, dari gelas ke bibir itu banyak peristiwa politik yang akan terjadi. Begitupun dari bulan Juli ke Agustus nanti juga akan banyak peristiwa politik yang akan terjadi. Akan lebih dinamis perkembangan pilkada serentak di Provinsi Riau. Setakat ini kami berazam.com baru membaca dua figur yang berada pada kedudukan yang sangat kuat. Figur pertama antara Wahid dengan SF Arianto, figur kedua antara Samsuar dengan Mawardi Muhammad Saleh. Nah, Samsuar belakangan memang gencar diinformasikan akan berkoalisi dengan PKS. Dan PKS sendiri menurut beberapa narasumber yang kami dapatkan sudah menyodorkan Dr. Haji Mawardi Muhammad Saleh. Mawardi ini memang seorang ulama, posisinya cukup kuat untuk mengendorse Samsuar, terutama di dua daerah pemilihan, Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Pekanbaru itu posisi warga kota yang berasal dari Kabupaten Kampar cukup banyak dan relatif lebih solid. Begitu juga di Kabupaten Kampar sendiri. Mawardi adalah seorang ulama, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kampar. Jadi sudah mulai nampak terbentuk dua poros kekuatan politik. Satu poros SF Arianto bersama koalisinya atau Wahid bersama koalisinya, satu poros Samsuar bersama Golkar dan PKS. Kedua-duanya bisa head to head di pilkada serentak nanti. Tapi Natsir sedang terus berupaya melakukan konsolidasi politik, terutama ke internal partai politik, baik di tingkat provinsi maupun di pusat. Dia akan berjuang habis untuk memperbanyak poros koalisi sehingga tampil sebagai bakal calon. Kalau bisa diborong partai oleh Natsir untuk head to head, apakah dengan Wahid atau dengan Samsuar, atau head to headnya dengan kotak kosong. Kita lihat perkembangannya sampai bulan Agustus nanti. Apakah pilkada serentak di Provinsi Riau ini bertarung dalam dua poros kekuatan, SF Arianto Samsuar, atau tiga poros kekuatan, SF Arianto Samsuar kemudian Natsir. Terima kasih, kita bertemu kembali pada edisi mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.